Halo teman-teman, aku Asa. Jadi di sini aku akan memperlihatkan bagaimana sih Fakultas Ilmu Pendidikan itu. Jadi ikutin terus. Halo, jadi sekarang aku udah di lantai 1. Nah, di lantai 1 ini ada apa aja sih ya ruangannya? Yuk ikutin. Nah, jadi lantai 1 ini adalah bagian khusus untuk kearsipan gitu ya. Jadi berkas-berkas dan yang lain-lain itu berada di lantai 1 ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Di sini ada ruangan. Nah, di sini ada musola. Ada musola laki-laki dan musola perempuan. Nah, dilanjut di bagian sebelah sini ada lift. Nah, lift ini untuk kita akses ke lantai-lantai selanjutnya gitu ya. Di situ juga ada ruangan untuk pengarsipan. Jadi di lantai 1 ini khusus untuk ruang pengarsipan. Nah, teman-teman untuk naik ke lantai selanjutnya itu bisa menggunakan lift atau menggunakan tangga. Tetapi di lantai ini juga ada lift dan tangga darurat. Nah, sekarang aku sudah berada di lantai 2 yang mana ini adalah lobinya Fakultas Ilmu Pendidikan atau ini adalah pintu masuk utama Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain lobi dan juga pintu utama dari Fakultas Ilmu Pendidikan, di lantai 2 juga ini ada perkuliahan yang mana prodi yang ada di lantai 2 ini adalah pendidikan khusus atau biasa disingkat dengan PKH. Kita lanjut ke ruangan-ruangan kelasnya. Nah, jadi di sebelah sini ada lift untuk khusus dosen dan karyawan. Nah, di sini ini adalah ruang besar yang biasa dipakai untuk kumpul-kumpul, kerja kelompok dan lain sebagainya. Di sini ada ruangan kelas, ada ruangan kelas juga. Nah, lanjut ke sini. Di sini ada lift untuk mahasiswa dan umum. Jadi untuk semua mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan ini mempunyai 2 lift gitu ya. Di setiap lantainya ada lift untuk mahasiswa dan ada juga lift khusus dosen. Nah, dilanjut ke sini. Di sini ada lift dan juga tangga darurat. Jadi kalau misalnya ada apa-apa atau kita sedang buru-buru dan sedang ada bencana atau apa, kita bisa menggunakan lift dan tangga darurat di situ. Lanjut, di sini ada ruangan kelas juga. Dan di sini ada tangga yang bisa mahasiswa dan mahasiswi akses jikalau liftnya sedang penuh. Di sini juga ada toilet laki-laki dan wanita dan juga ada toilet untuk disabilitas. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 3, yang mana lantai 3 ini adalah pusat kegiatan administratif Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman jika akan menuju lantai ini bisa menggunakan jalan ini, yaitu jalan pintas dari VIP lama. Jadi ini tuh ada jalan dari VIP lama untuk ke gedung VIP baru. Nah, dilanjut ke bagian sini. Nah, jadi lantai 3 ini bisa digunakan untuk kayak teman-teman mengurus surat cuti, mengurus surat mahasiswa aktif kuliah, terus juga seperti wisuda dan lain-lain itu mengurusnya di bagian akademik, yaitu sebelah sini ruangannya. Nah, selain ada ruang akademik untuk mengurus seperti surat-surat yang tadi sudah saya sebutkan, di sini juga ada ruangan khusus untuk dekan.
Nah, jadi ada dekan 1, dekan 2. Nah, bagi teman-teman yang akan mengajukan proposal kegiatan itu biasanya harus ditandatangani oleh dekan gitu ya, persetujuannya. Nah, di sini ada display buku karya dosen atau profesor Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di lantai 4. Nah di lantai 4 ini dipergunakan untuk program studi PG PAUD. Jadi mahasiswa-mahasiswi program studi PG PAUD akan belajar di ruangan ini. Nah di sini ada ruangan belajarnya, terus juga ada departemen PG PAUD dan sebagainya. Nah, di sini ada display peralatan-peralatan yang biasa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi PG PAUD untuk kegiatan belajar mengajarnya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 5. Nah lantai 5 ini ruangan yang biasa digunakan oleh program studi PGSD. Jadi mahasiswa dan mahasiswi program studi PGSD akan belajarnya di sini. Nah di sini ada ruang departemen, ada juga ruang kelas dan sebagainya. Nah, ini ada ruangan perpustakaan khusus mahasiswa dan mahasiswi program studi PGSD. Nah, dilanjut ke bagian sini ada ruang pengkajian. Nah, teman-teman juga bisa melakukan belajar bersama, kerja kelompok di ruangan ini gitu ya. Nah, lanjut di sini ada lip dosen, terus juga ada ruang kelas untuk digunakan mahasiswa dan mahasiswi program studi PGSD. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 6. Nah di lantai 6 ini ada 2 program studi, yaitu ada pendidikan masyarakat dan juga administrasi pendidikan. Nah kita ke program studi pendidikan masyarakat. Yuk ikutin. Nah jadi di bagian kiri lantai 6 itu ada program studi pendidikan masyarakat. Di sini ada ruang integrasi. Nah, di sini ada ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar program studi pendidikan masyarakat. Nah, di sebelah sini ada ruang departemen prodi pendidikan masyarakat dan juga ada ruang khusus untuk rapat program studi pendidikan masyarakat. Nah, sekarang kita ke sebelah bagian kanan lantai 6, yaitu ada program studi administrasi pendidikan. Nah, di sini ada ruang kelas pendidikan masyarakat dan juga ada ruang kelas administrasi pendidikan. Jadi dibagi 2 ya, teman-teman. Nah, dilanjut ke bagian sebelah sini. Di sini ada ruangan-ruangan khusus untuk jurnal, juga khusus untuk arsip-arsip yang berada di pendidikan masyarakat dan juga administrasi pendidikan. Kita ke ruang kelas administrasi pendidikan. Nah, di sini ada ruang kelas administrasi pendidikan.
sekarang kita sudah berada di lantai 7. Nah, lantai 7 ini adalah pusat kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada ruangan Ketua Departemen Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, teman-teman juga untuk yang mau belajar kerja kelompok bisa menggunakan ruangan serbaguna ini di tengah-tengah. Lanjut di sini ada ruangan pertemuan 1. Jadi untuk dosen-dosen atau profesor-profesor yang akan mengadakan rapat akan mempergunakan ruangan tersebut. Kita lanjut ke bagian sebelah sini. Di sini ada ruang kuliah S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini ada ruang tata usaha. Nah, ruang tata usaha ini biasa dipergunakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi bimbingan dan konseling untuk membuat surat seperti observasi dan yang lain-lainnya. Di sini ada ruang konseling anak. Di sini ada ruang perpustakaan dan dilanjut dengan ruang PPKK. Di sini ada ruang kelas yang biasa digunakan mahasiswa-mahasiswi program studi bimbingan dan konseling melakukan kegiatan belajar mengajar. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 8. Nah, di lantai 8 ini ada program studi psikologi. Nah, program studi psikologi ini adalah satu-satunya jurusan yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan tapi bukan pendidikan gitu. Jadi ini adalah program studi non pendidikan. Nah, di sini ada tangga darurat. Di sini ada musola. Jadi di lantai 8 ini ada musola khusus untuk mahasiswa-mahasiswi Departemen Psikologi. Dilanjut ke sini ada ruang kelas. Dan di sini juga sama ada ruang kelas. Nah, di sini ada ruang untuk dosen dan juga ada ruang Departemen Psikologi. Nah, bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi program studi psikologi bisa menggunakan tempat yang ini untuk kegiatan belajar mengajar seperti kerja kelompok dan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini ada display buku khusus untuk psikologi. Di sini ada ruang praktikum. Di sini ada ruang P2T atau biasa digunakan untuk konseling. Nah, di sini ada ruang praktikum juga. Dan di sini ada ruang rapat khusus untuk dosen-dosen yang akan rapat, ada ruangannya khusus tersendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 9. Nah, di lantai 9 ini ada 2 program studi juga, yaitu ada Perpus Info dan juga ada Teknologi Pendidikan. Kita ke ruangan Perpus Info. Nah, di sini ada ruang EduLib atau biasa tersimpannya jurnal-jurnal. Dilanjut ke sini, di sini ada ruang kelas. Di sini juga ada ruang kelas. Di sini ada ruang kelas Teknologi Pendidikan. Nah, di sini ada ruang rapat, ada ruang Departemen Teknologi Pendidikan dan juga Departemen Perpus Info. Nah, teman-teman,
Di sini ada ruang untuk dosen dan juga toilet khusus. Nah, di sini ada ruangan lab dan juga ruangan dosen untuk perpus info. Nah, bagian sini lab dan juga ruang dosen untuk program studi teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 10 atau biasa disebut dengan rooftop. Nah, ini tuh bisa dipergunakan untuk kerja kelompok atau untuk nongkrong. Nah, teman-teman juga bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari lantai 10 ini. Di sini ada ruangan untuk seminar. Jadi untuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Pendidikan jika akan melaksanakan seminar akan dilaksanakan di ruangan tersebut. Nah, teman-teman juga bisa melihat pemandangan ke daerah Lembang. Teman juga bisa melihat pemandangan ke daerah Bandung Barat atau Cimahi.